AKP Good News, Minggu 17 Januari 2021. Terima kasih untuk setiap jemaat yang tetap setia beribadah di rumahnya masing-masing sampai saat ini. Menginformasikan kepada petugas ibadah tanggal 17 Januari 2021. WL akan dilayani oleh Ibu Widi, Singer akan dilayani oleh Ibu Hari dan Ibu Nunuk, musik akan dilayani oleh Saudara Valen, Bapak Yoyon, Saudara Bima Sakti, dan Saudara Edi. Menginformasikan juga kepada petugas ibadah akan berlatih dan proses rekaman pada hari Kamis jam 5 sore di gereja. Menginformasikan kepada petugas jam 2 tanggal 13 Januari 2021. MC akan dilayani oleh Saudari Gabriel, musik akan dilayani oleh Saudara Valen dan Saudara Yuda, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Eri. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang tetap setia mengikuti jam doa pada hari Rabu jam 6 sore. Petugas sekolah minggu pada tanggal 17 Januari tahun 2021, Indria akan dilayani oleh Saudari Melia, Pratama akan dilayani oleh Saudari Nia, Madia akan dilayani oleh Saudari Janika, serta tunas meja akan dilayani oleh Ibu Retno. Serta mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mendukung anak-anak di dalam sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 setelah ibadah online. Kiranya kita dapat terus mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dalam sekolah minggu. Mengajak seluruh kaum muda dan kaum remaja untuk bersekutu di dalam PKRMB setiap hari Sabtu pukul 6 sore melalui YouTube channel Salatiga Teens Fellowship. Terima kasih untuk setiap teman-teman yang selalu ikut di dalam setiap minggunya. Gereja Baptis Indonesia Salatiga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Mila Susanti pada tanggal 10 Januari, Ibu Hana Yayu pada tanggal 11 Januari, Saudara Budi Suyanto pada tanggal 13 Januari, serta Bapak Surasno dan Saudara Yedia Sati pada tanggal 15 Januari. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberikan berkat yang melimpah. Menginformasikan untuk seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Salatiga untuk mengikuti protokol kesehatan yang diimbau oleh pemerintah dengan menggunakan masker setiap bepergian dari rumah, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, serta menerapkan physical distancing. Kiranya dengan mengikuti imbauan dari pemerintah dan terus berdoa, kita dapat terhindar dari virus itu. Terima kasih atas seluruh dukungannya, baik melalui doa dan setiap hal yang diberikan, termasuk like dan subscribe channel YouTube Gereja. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap setia dan semangat di dalam beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, karena pada pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan datang memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Masih di suasana tahun baru, mari kita dengan semangat baru terus memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus apapun keadaan kita saat ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama menyatakan betapa besar kasih Tuhan kita, karena tak terukur kasih-Mu Yesus. Engkau telah mati gantikan kami, menebus segala dosa. Engkau telah curahkan darah-Mu yang kudus, menebus dosa-dosa kami. Dan saat itu kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Tak terukur kasih-Mu Yesus.
memasuki tahun yang baru ini Tuhan, mungkin kami diliputi oleh ketakutan Tuhan. Tapi pada saat ini Tuhan, kami ingin nyatakan bahwa kami tidak takut karena Engkau beserta kami Yesus Kristus. Kami siap Tuhan melalui tahun baru ini, tahun 2021 ini dengan penyertaan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau berada bersama kami, siapakah lawan kami? Tuhan, inilah iman kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terimalah ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah segala puji, hormat dan syukur kita hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita bersukacita naikkan satu pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Persembahan kita kepada Tuhan dalam saat persembahan dan perpuluhan ini. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara yang di rumah untuk menyiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan pada Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kita. Bisa mohon Saudara Filio untuk memimpin doa persembahan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa yang kita sambutkan syukur, kami datang di hadirat Tuhan untuk menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami. Engkau sucikan dan kuduskan kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus yang mulia. Amin. Doa adalah nafas bagi kita yang percaya padanya. Kita percaya ketika kita berdoa, Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Firman Tuhan saat ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Muda Samuel Wimartono. Dan untuk menyiapkan hati kita lebih lagi, kita akan naikkan satu pujian, Jangan Aku Dilalui. Nyanyian pujian nomor 129.
kedua di depan tata rahmat. Di depan tata rahmat. Aku menyembah. Jadikan Tuhan orang lain Tuhan singgahi. Jangan terus lalu hanya satu harapan. Hatiku yang hancur, jadikan sembuh. Orang lain Tuhan singgahi. Jangan terus lagi. Kalau dari segala sumber hidupku, baik sudah baik siapakah dirimu? Orang lain Tuhan singgahi. Jangan terus lalu. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, bersyukur kehadirat-Mu Tuhan. Oleh sebab pagi hari ini kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami di rumah masing-masing. Bapa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Urapi, kuasai, dan lindungi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya setiap kebenaran yang disampaikan sungguh berasal daripada Allah. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami masing-masing ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati kami dengan kesiapan hati untuk mendengar firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja dan beracara di dalam kehidupan setiap kami. Ampuni akan segala dosa dan kelemahan kami ya Tuhan, supaya kami sungguh layak dan berkenan untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh menikmati sukacita dalam ibadah bersama-sama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab dalam Perjanjian Baru, Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu di rumah boleh membaca ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga kita akan baca bersama-sama.
Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan memulai, silakan Bapak Ibu mempersiapkan diri dengan bacaan bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bersama-sama, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Hidup sebagai Pahlawan Iman. Hidup menjadi pahlawan iman. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan konteks dari nas yang kita baca pada pagi hari ini dalam Ibrani pasal 12, pasal ini adalah pasal yang punya kaitan erat dengan pasal yang sebelumnya atau pasal yang ke-11. Ada hubungan yang begitu erat antara dua pasal ini, pasal 11 dan pasal 12, secara khusus ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari dua perikop ini kita bisa melihat bahwa penulis Ibrani mulai beralih ya, setelah dia membicarakan dari pasal 11 tentang para pahlawan iman, dimulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-31. Kemudian di pasal 12 dia beralih membicarakan kehidupan daripada orang-orang beriman, secara khusus yang hidup di dalam perjanjian baru pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa para pahlawan iman yang dicatat di dalam pasal yang ke-11 adalah saksi, yang dikatakan bagaikan awan yang mengelilingi kita, yang digambarkan sedang berada dalam sebuah perlombaan iman. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat pertama dari Ibrani pasal 12 kita belajar bahwa orang percaya adalah orang-orang yang dipanggil secara khusus. Orang percaya atau orang-orang Kristen pada masa kini adalah orang-orang yang diberi karunia khusus, orang yang diberi posisi yang begitu penting, orang yang hidupnya bahkan dikatakan oleh penulis Ibrani disejajarkan dengan para pahlawan iman yang ada di dalam Ibrani pasal 11. Inilah luar biasanya kehidupan kita sebagai orang percaya. Allah begitu luar biasa mempercayakan sesuatu kepada kita. Kita tidak hanya bisa melihat kehidupan pahlawan iman yang dicatat dalam Ibrani pasal 11, tetapi juga kita boleh dijadikan orang-orang yang punya kesetaraan, kesejajaran dengan para pahlawan iman itu. Kita adalah orang-orang yang menerima tongkat estafet perjalanan iman dari orang-orang yang dicatat oleh penulis Ibrani di dalam Ibrani pasal 11. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang pahlawan, dalam kamus besar bahasa Indonesia, pahlawan itu artinya orang yang menonjol karena keberaniannya, orang yang terkenal dengan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Pahlawan adalah seorang pejuang yang gagah berani, seorang yang mau berjuang dengan luar biasa. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara dalam konteks kehidupan kekristenan, menjadi pahlawan iman berarti menjadi orang yang siap menjadi teladan dalam kehidupan beriman. Menjadi pahlawan iman berarti menjadi orang yang rela berkorban agar orang lain mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadi pahlawan iman berarti menjadi orang yang
rela berkorban untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Itulah konteks menjadi pahlawan iman yang dimaksud oleh Ibrani atau penulis Ibrani. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pahlawan iman berarti menjadi orang yang tidak lagi egois, menjadi orang yang tidak lagi mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi menjadi orang yang siap mengorbankan waktunya, tenaganya, kehidupannya, pikirannya, segala-galanya supaya orang lain bisa mengenal Kristus. Menjadi pahlawan iman berarti siap menggunakan kehidupannya, potensi hidupnya untuk membuat orang lain bertumbuh dalam iman. Menjadi pahlawan iman berarti siap menjadi teladan bagi setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan penting bagi kita pada pagi hari ini adalah, sudahkah kita menjadi pahlawan iman bagi keluarga kita, bagi orang-orang terdekat kita? Sudahkah kita menjadi pahlawan iman bagi gereja kita, bagi tempat di mana kita bersekutu? Sudahkah kita menjadi tempat atau menjadi pahlawan iman bagi lingkungan di mana kita tinggal? Apakah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain? Apakah hidup kita menjadi contoh teladan yang baik bagi orang lain? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, untuk kita bisa hidup sebagai orang-orang yang menjadi pahlawan iman. Bagaimana kita bisa hidup sebagai orang-orang yang menerima tongkat estafet iman dari para pahlawan iman yang ada dalam Ibrani pasal yang ke-11. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan belajar bersama-sama bahwa untuk menjadi seorang pahlawan iman, penulis Ibrani mengatakan kepada kita, kita perlu menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Inilah langkah pertama kita untuk kita bisa menjadi seorang pahlawan iman bagi keluarga kita, bagi gereja kita ataupun bagi lingkungan sekitar kita. Kita perlu menanggalkan semua beban dosa yang merintangi kehidupan kita. Mari kita melihat di dalam ayat yang pertama, ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama di situ dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Inilah yang penulis Ibrani ingatkan kepada kita pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis Ibrani mendorong kita untuk belajar dari seorang atlet, untuk belajar dari seorang olahragawan. Seorang atlet atau seorang olahragawan, sekalipun dia terlahir dengan bakat yang hebat, sekalipun dia terlahir dengan talenta yang luar biasa, ketika dia berada dalam sebuah pertandingan, ketika dia menghadapi sebuah pertandingan, untuk memenangkan sebuah pertandingan, dia perlu melakukan serangkaian latihan. Dia perlu usaha yang keras untuk memenangkan sebuah pertandingan. Dia perlu berlomba dengan baik sehingga bisa memenangkan sebuah pertandingan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang olahragawan bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk terus latihan, untuk menjaga pola makannya, ya, untuk berlatih dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun demi tahun. Seorang pesepak bola handal seperti Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, dia punya waktu ekstra untuk melatih diri. Sekalipun dia dilahirkan dengan bakat yang luar biasa, dia tetap harus latihan supaya dia bisa memenangkan sebuah perlombaan, sebuah pertandingan. Dia harus melatih dirinya sedemikian rupa. Dia harus meninggalkan kenyamanannya, dia harus meninggalkan kemalasannya, dia harus meninggalkan semua kenyamanan hidupnya untuk mencapai impiannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa kemauan yang keras, tanpa usaha yang keras, tanpa kemauan untuk meninggalkan kenyamanannya, bakat atau kelebihan apapun yang dimiliki seorang olahragawan tidak akan membawa dia kepada keberhasilan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mustahil kalau kita berharap bisa meraih sesuatu ketika kita hanya bermalas-malasan. Mustahil kalau kita bisa mengalami perubahan dalam hidup kalau kita tidak mau keluar dari zona nyaman kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga di dalam kehidupan rohani.
sebagai orang-orang percaya, untuk menjadi orang-orang yang memenangkan perlombaan iman, untuk menjadi seorang yang disebut sebagai pahlawan iman, untuk bisa menjadi teladan bagi keluarga, bagi gereja, bagi lingkungan. Kita harus rela menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kehidupan kita. Kita perlu membangun disiplin rohani. Seorang pahlawan iman perlu belajar untuk melakukan disiplin rohani. Bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi keluarga kita? Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi gereja di mana kita berada? Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi lingkungan kita kalau kita tidak belajar untuk melakukan disiplin rohani? Kalau kita tidak punya waktu untuk belajar firman, kalau kita tidak punya waktu untuk bersekutu dengan keluarga kita, dengan Tuhan. Mari kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Di situ dikatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Penulis Ibrani mengatakan kepada kita untuk kita giat, punya kemauan yang kuat untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, untuk belajar firman, untuk berdoa, supaya kehidupan rohani kita kuat dan kita siap berperang dalam pertandingan iman. Kalau kita tidak menyiapkan bekal untuk pertandingan iman, untuk sebuah perlombaan iman, kita kalah di tengah jalan, kita gagal di tengah jalan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah hal yang pertama yang perlu kita lakukan ketika kita hidup sebagai seorang pahlawan iman. Kita perlu menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kehidupan kita. Kita tidak lagi boleh berkompromi dengan dosa. Kita memang sudah dibebaskan dari dosa, tapi itu tidak berarti bahwa kita anti dosa atau tidak bisa berbuat dosa lagi. Kita masih bisa berbuat dosa lagi. Karena itu kita perlu membangun kehidupan yang dekat dengan Tuhan, membangun disiplin rohani yang benar dengan Tuhan, sehingga kita bisa kuat di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang sedang berlomba dalam perlombaan iman. Hal yang kedua yang kita bisa lihat dari Ibrani pasal 12 adalah seorang pahlawan iman adalah seorang yang mau berfokus hanya kepada Kristus. Mari kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukan sebuah pertandingan iman dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Inilah hal yang kedua yang penulis Ibrani ingatkan kepada kita pada hari ini. Untuk menjadi seorang pahlawan iman, untuk bisa memenangkan sebuah pertandingan iman, saudara dan saya harus berfokus hanya kepada Kristus saja. Penulis Ibrani mengatakan kepada kita bahwa seorang olahragawan harus fokus kepada tujuan akhir, harus fokus kepada garis finish di mana dia sedang melakukan sebuah pertandingan. Demikian juga dalam kehidupan kekristenan kita. Kita perlu fokus kepada Kristus. Kita perlu fokus kepada apa yang sudah Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Inilah yang penulis Ibrani ingatkan kepada saudara dan saya pada hari ini. Biarlah mata kita, kehidupan kita hanya tertuju kepada apa yang sudah Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertandingan iman yang sedang kita jalani tidak mudah. Dunia yang kita hidupi sekarang adalah dunia yang sedang memasuki zaman relativis, di mana orang tidak lagi memandang mana yang benar, mana yang salah. Bahkan orang yang hidup benar kadang-kadang dianggap sebagai sok rohani. Orang yang hidup benar kadang-kadang dianggap sebagai orang yang sombong. Inilah yang terjadi dengan dunia kita sekarang. Orang tidak lagi peduli mana yang benar, mana yang salah.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak rintangan ketika kita mau hidup sebagai pahlawan iman. Ada banyak hal yang kadang-kadang membuat kita menjadi lemah di dalam pertandingan iman yang sedang kita jalani. Lingkungan kita, tempat tinggal kita, keluarga kita, kadang-kadang menjadi tempat di mana kita menghadapi banyak tantangan untuk menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam iman dan bahkan menjadi teladan iman bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya penulis Ibrani mengatakan kepada kita pada hari ini untuk kita tetap bertekun dan hanya memandang kepada Yesus. Sekali lagi mari perhatikan ayat yang kedua dari Ibrani pasal yang ke-12. Di situ dikatakan di ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini bagian yang paling penting ya, ditekankan oleh penulis Ibrani, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Itulah yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa perjalanan iman kita dalam perjuangan menjadi teladan iman, bahkan dalam kehidupan sebagai seorang pahlawan iman, hanya Yesus yang seharusnya menjadi pusat perhatian kehidupan kita. Mengapa ada banyak orang gagal menjadi pahlawan iman? Mengapa ada banyak orang gagal menjadi teladan iman? Mengapa ada banyak orang gagal menjadi pejuang-pejuang iman bagi Kristus? Karena mereka seringkali gagal fokus. Karena fokus kehidupan kita seringkali kepada kegagalan kita, ketakutan kita, kecemasan kita. Kita mulai menoleh ke belakang, kita menoleh ke sekeliling kita. Dan kita melihat kegagalan-kegagalan yang kita alami, sehingga kita gagal menjadi orang-orang yang teguh dalam iman. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-62 dikatakan, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Firman Tuhan ini tegas sekali mengatakan kepada kita, setiap orang yang mau membajak tetapi dia menoleh ke belakang, tidak fokus kepada pekerjaan yang Tuhan percayakan, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Seringkali banyak orang gagal menjadi seorang pejuang iman, pahlawan iman, karena dia tidak fokus kepada Tuhan. Dia fokus kepada masalah-masalah kehidupannya sendiri, yang membuat dia tidak bisa berjuang untuk menjadi seorang pahlawan iman. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat, merenungkan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan bagi kita, sesungguhnya tidak ada alasan untuk kita mengeluh lagi. Kalau kita melihat apa yang sudah Yesus perbuat dalam kehidupan kita, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk menunggu atau mundur dari gelanggang pertandingan iman. Tidak ada alasan untuk berbalik arah dari gelanggang pertandingan iman. Kalau kita mau melihat, berfokus kepada apa yang Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Ia berkorban bagi kita, ia mati bagi saudara dan saya. Di atas kayu salib dia melunasi segala dosa-dosa kita. Kalau kita fokus pada pengorbanan Kristus, tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh dan mundur dari perjuangan iman yang Tuhan percayakan kepada kita. Tongkat estafet iman sudah diberikan oleh para pahlawan iman. Dan perjalanan iman itu tidak kita lakukan sendiri. Yesus memberi teladan pengorbanan bagi kita. Sebab itu setiap kita yang melihat apa yang Yesus lakukan, yang fokus kepada apa yang Yesus kerjakan, kita pasti memenangkan pertandingan iman. Langkah yang ketiga, penulis Ibrani mengatakan kepada kita bahwa untuk memenangkan pertandingan iman, untuk hidup sebagai pahlawan iman, kita perlu mengingat teladan penderitaan Kristus. Ingatlah teladan penderitaan Kristus. Itulah yang penulis Ibrani katakan kepada kita. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia, Yesus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak jarang banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan juga seringkali gagal, menyerah ketika menghadapi kesulitan-kesulitan dalam pertandingan iman. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang Kristen gagal menjadi pahlawan iman
ketika menghadapi tantangan dalam pelayanan, ketika menghadapi gesekan dalam keluarga, ketika menghadapi masalah dalam kehidupan, ketika kita mengalami sakit penyakit, banyak orang Kristen yang memilih untuk menyerah dalam pertandingan iman mereka. Jangankan menjadi pahlawan iman, menyelesaikan pertandingan iman pun seringkali kita gagal. Tapi mari kita belajar dari apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani, ya, dalam pertandingan iman yang sedang kita jalani. Mari lihat teladan yang ditempuh oleh Yesus Kristus. Walaupun dia harus menghadapi cemoohan, kritikan, tetapi Yesus menyelesaikan pertandingan iman itu di atas kayu salib. Sebab dia melihat kepada apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi seorang pahlawan iman, kita perlu menyingkirkan ekspektasi kita, harapan orang lain, untuk melihat pada apa yang menjadi harapan dari Yesus Kristus. Kalau kita mengedepankan ekspektasi kita, ekspektasi dunia, harapan dunia, maka kita akan cenderung kecewa. Ada seorang hamba Tuhan yang mengadu kepada Tuhan di dalam doanya. Hamba Tuhan ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku kesal, aku marah, aku kecewa, sebab orang-orang yang aku layani tidak mau mendengarkan aku. Tuhan menepuk pundak hamba Tuhan ini. Dia tidak menjawab, justru tertawa kepada hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini semakin kesal, semakin marah sama Tuhan. Lu Tuhan, kenapa engkau tertawa? Bukannya menghibur aku, bukannya membantu aku, bukannya menenangkan aku, engkau malah tertawa terhadap pengaduanku. Hamba Tuhan ini didekati oleh Tuhan. Tangannya dipegang oleh Tuhan, dan Tuhan berkata dengan lembut kepadanya, jangankan kamu, hambaku, aku yang atasan mereka saja tidak didengarkan, ya, apalagi kamu. Tapi jangan khawatir, sebab apa yang kamu alami tidak lebih berat daripada apa yang aku alami. Itulah kata Tuhan kepada hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini tertunduk malu karena dia merasa dia orang yang paling menderita, tetapi sesungguhnya Kristus jauh lebih menderita daripada apa yang dirasakan oleh hamba Tuhan ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita seperti hamba Tuhan ini. Kita merasa paling disakiti, paling tertindas, paling berat, paling bermasalah, paling tidak diterima. Tetapi sesungguhnya perjalanan hidup kita sebagai orang beriman tidak lebih berat daripada perjalanan Kristus ketika Ia menebus dosa-dosa kita. Ada banyak orang seringkali mengeluhkan keadaannya, mengeluhkan situasinya, mengeluhkan pelayanannya. Tapi hari ini kita belajar dari para penulis Ibrani ini bahwa mari memandang kepada apa yang Yesus lakukan, supaya kita tidak menyerah. Ketika kita berada dalam sebuah pertandingan iman yang berat, kita siap menyelesaikannya. Kita menjadi seorang pahlawan iman ketika kita mau melihat apa yang Yesus lakukan. Ketika kita melihat penderitaan yang Yesus lakukan. Sesungguhnya penderitaan Kristus jauh lebih berat daripada penderitaan kita. Siapa sih kita? Baru menjadi guru sekolah minggu, baru menjadi pendeta, baru menjadi panitia perancang, baru menjadi pekerja gereja. Seringkali kita mengeluhkan keadaan kita, baru menjalani sakit penyakit yang sederhana, kita baru mengeluhkan keadaan kita. Tapi lihat Yesus yang berkorban mati bagi saudara dan saya. Penderitaannya lebih berat daripada penderitaan kita. Kesulitannya jauh lebih sulit daripada kesulitan kita. Mengapa kadang-kadang kita masih mengeluhkan keadaan kita? Kalau kita melihat penderitaan Kristus yang lebih berat daripada penderitaan kita, tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluhkan keadaan kita. Kita seharusnya malu kalau kita menyerah di tengah perjalanan hanya karena kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Yesus saja tidak menyerah ketika dia harus memikul kayu salib sampai di bukit Golgota. Bagaimana dengan kita? Orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah terkasih di dalam Tuhan. Kalau hari ini kita punya pergumulan, kalau hari ini kita punya tantangan, kalau hari ini kita punya masalah, lihatlah bagaimana Yesus menyelesaikannya. Penderitaan kita tidak lebih berat daripada penderitaan Kristus. Kalau Kristus yang adalah Tuhan kita sanggup melintasi penderitaan, melampaui pergumulan, harusnya kita punya semangat juang untuk maju, terus maju,
menjalani kehidupan sebagai pahlawan iman. Mari terus berjuang dalam iman. Seorang pahlawan iman adalah seorang yang tetap berjuang, bersedia berjuang bersama-sama dengan Kristus dan tidak menyerah hanya karena persoalan-persoalan yang terjadi. Pahlawan iman adalah orang-orang yang siap memberi teladan dalam kehidupannya untuk orang lain. Mari kita akan tunduk kepala. Kita akan berdoa bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita terus berharap kepada Allah. Di tengah badai, tengah pergumulan kehidupan kita percaya Tuhan melingkupi kita dengan sayap-Nya. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Nya. Jiwaku tenang dalam Kristus. Aku tenang. Benar ya Tuhan. Biarlah di dalam Engkau kami boleh tenang. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau aku. Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi katakan, ku tenang sebab Kau Allahku Tuhan. Benar ya Tuhan, mengucap syukur kepadamu karena Engkau memberi kami kekuatan yang luar biasa. Kami boleh tenang sebab Engkau Allah kami. Di tengah-tengah setiap pergumulan hidup kami, biarlah kami tetap hidup sebagai pahlawan iman. Kami tetap hidup sebagai orang-orang yang menang dalam setiap perlombaan iman yang Tuhan tetapkan bagi setiap kami. Di tengah pergumulan kami yakin dan percaya Engkau menguatkan kami dengan kekuatan kuasa. Berkati pergumulan gereja-Mu Tuhan di tahun 2021 ini. Dengan banyak hal yang kami mau kerjakan, biarlah Tuhan Engkau mendahuluinya. Engkau mengawali setiap langkah kehidupan kami. Engkau memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan sehingga semuanya dibuat berhasil oleh Tuhan.
Demikian juga kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Mari Bapa lawat kami semua dengan kuat kuasa-Mu, dengan pertolongan-Mu, dengan limpahan kasih-Mu. Kami percaya, biarlah kami boleh menjalani hari-hari kami dengan kekuatan yang dari Tuhan. Sekali lagi Tuhan, mohon kuatkan kami. Kalau ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami sakit, mari Tuhan Kau jamah dengan kuat kuasa darah Yesus. Kalau ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan, untuk pekerjaan, untuk masa depan, untuk apapun juga, Tuhan Kau memberkati kami semua. Sehingga dalam lindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, kami mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa. Berkati apa yang menjadi pergumulan setiap pelayanan baptis secara khusus. Sehingga di tahun ini, pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada umat baptis juga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, aku berseru, oranglah Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.